terima kasih. Dalam tulisan saya sebelumnya, saya menyinggung soal peristiwa yang saya alami. Itu satu dari sekian banyak peristiwa. Karena pihak-pihak yang menamakan diri sebagai pembela HAM memframing satu peristiwa akhir, bahkan jauh sebelum itu mereka mengatakan bahwa PT Kris Rama itu melanggar HAM. Pertanyaan saya, HAM mana yang dilanggar? Keberadaan PT Kris Rama di wilayah Nanggahale itu sudah legal secara hukum dengan konsekuensi pajak. Kita taat kepada pemerintah, taat membayar pajak. Kalau kita sudah menunjukkan ketaatan kepada pemerintah, pemerintah sudah memberi hak kepada kami untuk mengelola. Bagaimana mungkin kami membayar pajak sedangkan orang lain yang tinggal di situ dan mengusahakan kami, bahkan mengambil hasil kebun. Kami rugi double. Itu sudah sejak tahun 2014. Kita sudah rugi membayar pajak, lalu tidak dapat apa-apa. Hasil dari situ diambil juga, rugi double. Saya pernah sekian banyak kali berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang juga mengancam nyawa saya. Orang-orang yang tinggal di situ dengan seenaknya memungut kelapa-kelapa. Mereka menjual, bahkan pohon-pohon jati biasa, 42 pohon, pohon jati putih, 4 pohon, kelapa yang sudah umurnya puluhan tahun, 67 pohon. Semuanya itu disensor, digunakan untuk membangun rumah dan yang lain di bisnis. Ketika saya menuntut keadilan, saya bahkan pernah didenda. Air mata saya jatuh untuk urusan HGU. Saya diadili oleh ratusan orang. Bahkan ketika menuntut keadilan dengan memproses hukum, saya malah dikejar untuk dibunuh. Untung waktu itu saya sudah tinggalkan wilayah Patiahu sejam yang lalu. Saya tidak bisa membayangkan kalau waktu itu saya puluhan orang datang bawa senjata tajam, memeriksa mulai dari kapela, kamar-kamar yang tidak terkunci, bahkan sampai dapur. Karyawan-karyawati melarikan diri, nyawa mereka terancam. Kemudian saya minta bantuan keamanan dari TNI, dari Polri. Para polisi dan juga tentara-tentara menjaga kami kurang lebih 20 lama. Menjaga kami 24 jam. Persoalan ini sudah diketahui oleh umum, bahkan oleh oknum-oknum yang menamakan diri pembela HAM. Saya juga pernah meminta bantuan dari oknum-oknum itu untuk bisa membantu saya menyelesaikan persoalan-persoalan dari yang saya alami, tapi tidak pernah. Tapi ketika ada pihak lain yang memframing peristiwa terakhir, kalau itu dianggap sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Keuskupan Nongea PT Kris Rama,
penipu juga, penjahat juga bisa makan tanah. Kita harus fair memberitakan sesuatu. Kita jangan menggiring opini. Kita jangan mengkambing hitamkan pihak lain kalau pihak lain dikorbankan. Negara kita negara hukum. Kita semua harus tunduk dan patuh pada aturan hukum pada negara yang adalah pemilik tanah. Semua persoalan, semua perlakuan ketidakadilan yang saya alami, bukan hanya saya, saudara kami juga dikejar orang bawa parang, mengancam. Dan Romo Allah juga diancam. Keselamatan nyawanya terancam. Lalu di mana para pembela HAM? Apakah kami ini manusia yang punya hak asasi untuk menyelamatkan diri, untuk diselamatkan, untuk dibantu? Kami pelaku kejahatan, pelanggar HAM, atau kami juga menjadi korban para pelaku kekerasan, pelanggar HAM? Kita mesti fair. Dengan rendah hati saya menghimbau supaya umat atau masyarakat yang berada di lokasi-lokasi sengketa, kita dalam pertemuan bersama, saya menghadiri itu, entah itu di wilayah Nangahalep maupun Patiah. Pihak pemerintah dari Badan Pertanahan sudah menyampaikan supaya kita semua harus tunduk, harus taat pada aturan hukum, harus tunduk dan taat kepada negara sebagai pemilik sah tanah. Negara yang punya hak untuk membagi tanah itu kepada masyarakat. Dan untuk itu negara sudah memikirkan. Itu juga menjadi alasan mengapa PT Kris Rama mengembalikan sekian ratus hektar. Itu tujuannya. Salah satu tujuan dari pengembalian tanah sekian ratus hektar itu adalah untuk masyarakat kita, untuk umat kita yang mengatakan bahwa tidak punya. Dalam sosialisasi itu, pemerintah dalam hal ini dari Dinas Pertanahan sudah menyampaikan, baiklah didata secara teratur, didaftar masyarakat yang tidak punya tanah, supaya diatur pembagiannya secara adil, supaya di mana letak perkampungannya, jalannya nanti harus lewat mana. Kalau kemudian ada sekolah harus dibangun di mana, ada kantor desa harus dibangun di mana, ada polindes harus dibangun di mana. Semua harus diatur oleh pemerintah yang adalah pemilik. Karena itu dari Badan Pertanahan sudah menghimbau berkali-kali dalam sosialisasi di tengah masyarakat, minta supaya masyarakat yang masih menduduki wilayah yang telah diberi sertifikat HGU kepada PT Kris Rama supaya meninggalkan wilayah, karena negara sudah menyiapkan lahan untuk masyarakatnya sendiri. Apakah ini negara tidak adil? Atau PT Kris Rama tidak adil? Atau Keuskupan Momere tidak memikirkan umat? Silahkan kita bisa menjawab. Apakah pribadi-pribadi tertentu atau para pembela HAM itu akan membagi tanah, atau lembaga sosial apapun, atau komisi apapun namanya di luar negara bisa membagi tanah? Tidak mungkin.
kalau masyarakat sendiri yang melakukan pembagian tanah, pasti akan ada kekacauan di sana. Bisa terjadi pertumpahan darah habis-habisan karena satu pihak mendapat satu kapling, pihak lain mungkin mendapat sekian banyak kapling, bahkan mungkin ada yang tidak memperoleh satu kapling pun. Kalau itu terjadi, maka akan ada pertumpahan darah. Apakah kita, masyarakat Kabupaten Sigi, umat Keuskupan Maumere, menghendaki pertumpahan darah? Saya sangka kita semua setuju. Kalau nanti ada pertumpahan darah gara-gara sistem pembagian tanah. Karena itu baiklah kita menghormati hukum. Kita menghormati negara yang adalah pemilik tanah secara sah, supaya membagi secara adil. Sehingga dengan demikian terciptalah keadilan untuk semua. Baik, terima kasih.